Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan utama, marilah sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillahnya pada hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan kuliah terserah antum. Alhamdulillah. Salawat serta salam juga senantiasa kita selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk salah satu hambanya yang kelak diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini, gitu ya, pada malam ini, Hua ingin melanjutkan terkait sama materi yang sebelumnya. Kalau kemarin kita udah membahas rahmah itu apa sih, gitu. Nah, sekarang pengen tahu nih, hikmah dari rahmah itu apa sih, gitu ya. Nah, kalau kita review lagi, kalau rahmah itu kan sendiri adalah rasa sayang atau rasa cinta yang akan tetap ada atas apapun yang terjadi. Dan di antara semua yang dengan tulus melimpahkan rasa sayangnya, rasa cintanya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cuma Allah lah yang bisa mencintai sesuatu tanpa alasan. Nah, kalau kita itu pasti mencintai sesuatu, pasti ada alasannya. Tapi sebaik-baiknya alasan adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini hikmah yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah love is a result, gitu ya. Jadi cinta adalah hasil akhir, gitu, hasilnya, gitu ya. Dalam bahasa Arab, cinta disebut hub. Istilah yang hampir sama adalah habbah, yang artinya bebijian, gitu. Nah, bebijian. Iya, biji bebijian, iya, gitu. Oh iya, bebijian. Aku juga sebenarnya agak bingung ini, kayak tebal banget gitu. Nah, jadi habah artinya bebijian, di mana ternyata kedua kata ini memiliki akar kata yang sama, ha dan ba. Nah, tadi juga udah nanya ke Kanuril ya, gitu. Nah, dalam bahasa Arab nih katanya, jika dua kata memiliki akar kata yang sama, maka di dalamnya memungkinkan terjadi korelasi makna, gitu ya. Nah, biji dan cinta itu punya korelasi makna yang jelas sangat dalam ya, gitu, di mana cinta itu seperti biji, asik. Jadi ia mesti ditanam, mesti disiram, mesti dipupuk, gitu ya. Juga mesti dijaga dengan baik agar bisa menjadi pohon yang membuahkan kasih sayang. Gitu ya. Nah, jadi membuahkan kasih sayang. Nah, seperti biji yang tumbuh gitu kan ya, ia butuh proses yang enggak sebentar gitu. Tergantung di mana ia tumbuh. Kalau misalkan dia ditanam di hati yang subur gitu, insya Allah bijinya itu akan tumbuh dengan baik. Tapi misalkan bijinya ditanam di hati yang sakit, maka dia akan sulit tumbuh pastinya. Nah, iya benar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 157, Allah menyebutkan kata rahmah. Nah, yang mana artinya mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna dan rahmah dari Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan kata mereka, yakni orang-orang yang mendapatkan rahmah dari Allah. Siapa sih mereka itu? Nah, jawabannya ternyata ada di ayat sebelumnya, yaitu ayat 155. Di mana ayatnya itu adalah walaya beluannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, dan juga buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, gitu. Nah, dalam ayat ini ternyata rahmah adalah hasil akhir pemberian dari Allah kepada orang-orang yang sabar saat mereka sedang diuji sama Allah, gitu ya.
Nah, ujiannya bisa berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Nah, dalam ayat ini juga mungkin kita bertanya-tanya ya, tentang kata samarat, yang artinya buah-buahan. Nah, kita tahu bahwa kita ini bukan seorang pedagang buah, atau kita juga bukan seorang petani, lalu maksud Allah menguji kita dengan buah-buahan itu apa sih? Gitu. Nah, ini adalah ternyata sebuah metafora. Kalau misalkan dari KBBI sendiri, metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, iya, melainkan sebagai kayak lukisan gitu yang berdasarkan persamaan atau sebuah perbandingan gitu ya. Jadi buah adalah hasil akhir dari suatu tanaman dan Allah menguji kita dengan hasil akhir yang kita dapatkan. Contoh, misalkan seperti misalkan tadi petani atau pedagang penanam buah gitu ya. Dia udah berusaha menanam padi selama berbulan-bulan. Nah, tapi ketika saat tibanya untuk dipanen, ternyata mungkin terjadi hujan besar atau banjir yang menyebabkan gagal panen. Terus juga selanjutnya, misalkan orang yang berbisnis gitu ya, mulai dari nol, dia udah jarang tidur, siang dan malam, kerja bagai kuda gitu kan ya. Dia menargetkan untuk bisa balik modal selama kurang lebih 6 bulan. Tapi apa yang terjadi ketika 6 bulan? Yang terjadi adalah bisnisnya bangkrut karena terjadi kebakaran atau yang lainnya. Pun sama halnya kalau misalkan kita sering dengar ada orang yang udah persiapan untuk menikah gitu ya. Udah semua-muanya nyiapin cateringnya dan sebagainya gitu. Tapi ternyata H-1 sebelum hari pernikahannya salah satunya kecelakaan yang menyebabkan salah satunya meninggal gitu ya. Nah, inilah gitu ya ujian buat orang tersebut gitu. Di sini kita simpulkan bahwa ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, berikhtiar untuk memberikan yang terbaik dalam segala proses kita, dalam setiap proses kita gitu untuk mewujudkan suatu harapan kita, namun hasil memang nggak sesuai, belum tentu hasil itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan gitu. Bahwa tentang ungkapan hasil tidak akan mengkhianati usaha itu nggak berlaku jika rencana Allah tuh sudah benar-benar ditetapkan gitu. Nah, sebagai muslim memang usaha adalah tugas kita, berdoa adalah tugas kita, tapi hasilnya itu benar-benar mutlak dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggak ada manfaatnya juga kita memaksa Allah untuk mewujudkan sesuatu agar sesuai dengan keinginan kita. Sebab ujung-ujungnya kalau misalkan kita selalu pengen apa yang kita inginkan, kita bakal kecewa. Bahkan bisa jadi kita itu bakal suudzon sama Allah bahwa ketika ternyata Allah menetapkan sesuatu yang bukan dengan sesuai keinginan kita, kita akan bilang ini adalah ketetapan yang buruk atau sebagainya gitu. Jadi satu-satunya solusi dari ujian kita alias kunci jawabannya hanya satu. Tadi ya, sabar gitu. Di saat kita sedang dihadapkan dengan sesuatu, maka sabar yang selalu menjadi tahapan awal bahkan sampai akhir. Lalu kita sudah berusaha untuk mencari jalan keluar misalkan gitu ya atas permasalahan kita, tapi ternyata belum ada perubahan atau ternyata perubahannya itu sedikit banget gitu. Maka lagi-lagi sabar itu yang perlu terus menemani sampai akhir gitu ya. Saat kita benar-benar bersabar, Allah akan memberikan rahmahnya kepada kita. Dan rahmah yang utama yang Allah berikan kepada kita itu adalah ketika kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi, kita tahu bahwa cinta itu adalah kata kerja. Maka sebagaimana kata kerja pasti cinta itu butuh subjek. Dan cinta itu berasa kayak nggak ada apa-apanya ketika kita nggak tahu siapa yang kita cintai dan kita juga nggak tahu siapa yang dicintai gitu ya. Nah, demikian pula cinta yang didapatkan oleh orang-orang yang bisa bersabar saat mendapatkan ujian. Sebenarnya ini bukan cinta yang biasa, karena ini cinta dari Sang Maha Pemilik Cinta gitu. Jadi ketika kita dihadapkan ujian, ketika kita bersabar, sebenarnya ini bukan cinta yang biasa, justru Allah sedang memberikan cinta itu kepada kita gitu ya. Untuk mendapatkan cinta dari Sang Maha Cinta. Ternyata memang gitu ya, untuk mendapatkan rahmah dari Allah nggak mudah prosesnya, pasti ada hal-hal berat yang kita rasakan dan panjang juga prosesnya. Nah,
Rahmadaninya dalam ayat di atas bukanlah sesuatu yang instan yang kita dapatkan, tapi butuh proses, ada kerja keras yang harus kita usahakan buat dapetin cinta darinya. Semua itu dimulai dari kesabaran dalam menghadapi ujian yang diberikan. Nah, pun juga langkah awal yang baik untuk mendapatkan cinta yang baik adalah bersabar terhadap segala ujian, baik sikap atau perilaku dari orang yang kita cintai, karena nggak semua orang yang kita cintai itu selalu melakukan apa yang kita sukai gitu. Pasti ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita dan yang lainnya. Nah, di sini kita berusaha untuk bersabar, dan mungkin kalau misalkan kita menemukan sesuatu hal yang kita nggak sukai, seperti yang kita tahu kan, mungkin kita bisa menasehatinya atau yang lainnya, atau kita memberikan sesuatu yang relate dengan apa yang sedang kita hadapi, kayak gitu. Jadi semua dari awal prosesnya adalah tadi, dari awal sampai akhir adalah kita perlu untuk bersabar untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi sabar adalah kata yang sederhana, namun ternyata sering dilupakan, bahkan bisa jadi itu sulit untuk diaplikasikan. Nah, ya. Ini merupakan reminder terutama untuk saya pribadi yang masih banyak sekali kurangnya gitu ya. Dan semoga ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga Allah semakin lapangkan dada kita, hati kita gitu ya, untuk menjadi orang yang bersabar gitu, sehingga Allah berikan rahmanya kepada hati kita, kepada kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu aja dari Hulwah untuk hikmah pertama dari 17 hikmah. Semoga bisa berlanjut. Iya. Semoga bisa berlanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.